welcome to Let's Talk with Zone Pow and MC Bensu. Asik. Hari ini kita undang punya atlet juga, bisnismen juga, Binaraga nih pasti. marketing juga. Semua dia lah pokoknya. Apa lagi? Semua dia. Iya kan? Tinggal satu aja yang kita nggak tahu tentang dia. Apa itu, Bro? Katanya dia pernah jalan-jalan ke neraka, bro. Ya lu jangan ketawa, bro. Ini cerita beneran. Aku kalau yang demikian aku agak-agak kurang percaya masalahnya. Oke. Jadi kita coba dengar dengan detail. Benar sekali. Kita Bro, sambut. selamat datang. Halo. Iya. Halo, Terima kasih. Ento. Apa Udah kabar, diundang. Bro? Apa kabar? Baik, bro. Gimana? Baik, ya. Jim, ada jaket nggak, Jim? Malu aku, Jim. Tangannya besar kali. Besar kali. Oke, mungkin kita bisa intro sebentar ya. Iya, Bro. Siapa itu Erianto? Intro ya. Ya. Mulai dari mana nih? Terserah lah. Umurnya berapa, bro? Oke, umurnya 29. Oke, jadi bisnisnya apa aja? Bisa di-share? Bisnisnya kopi ya sekarang. Kopi ya. Kopi. Kome. Ya. Kome ada berapa cabang? Kome udah 3 sekarang ya. Di 3 cabang. di mana aja nih? Di Tengkumar, di Katamso, sama Krakatau. Wih. Coming soon-nya di Cikditiro. Luar kota belum ya? Belum. Internasional belum? Belum. Next lah ya berarti ya. Next time. Oke. Soon ya. Ya, soon. Terus kok bisnismen jual kopi kok bisa badannya begini besar, itu caranya Iya gimana kan tuh? kita Atlet juga? kopi sama apa tuh olahraga itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan, bro. Oh iya. Lu aja sebelum nge-gym aja kan ngopi dulu di tempat gua kan. Iya, Iya. betul. Ya itu Karena- makanya itulah yang menyebabkan Kome sekarang jadi Fungsinya viral. apa, Bro? Kopi sama Jim, Bro? Jadi bisa meningkatkan stamina ya. Hmm. Stamina, kemudian jadi lebih Kuat. kuat ya. Jadi Gua bisa setiap hari minum nih, gua setiap hari minum. masalahnya bisa ketergantungan nggak? Misalnya pas kita sebelum gym kan ngopi nih, Iya. supaya untuk tambah tenaga lah. Iya. Kalau tidak kopi, gym, Iya, sebenarnya bukan ketergantungan. Jadi kadar kafein itu bisa membuat tubuh lebih bersemangat. Ya, jadi darah kita tuh mengikat oksigen lebih banyak. Apalagi setengah jam 1 jam sebelum workout ya. Bener. Apalagi cuma espressonya doang. Setiap hari tuh gue minum tuh, bro. Tapi gue belum diundang jadi ambasador, belum. belum ya? Ini kode, bro. Soalnya nih pas Masal lagi nih. masalahnya dia juga besar, Bro. Iya, betul Kita juga kurang sih. besar masalahnya. Iya. Cengli sih. Tapi ya dia spesialnya biasa kan kalau bos kopi kan cuman invest duit, Bro. Dia sendiri juga terjun di bidang kopinya. Iya. Dia mengerti benar dengan kopi. Bartender juga ya? Barista. Bartender. Aduh. Untung bukan Mati bukan kita. waiter. Ini kok kebiasaan ngebir ini. Maka itu bartender. Nampak ya. Nampak tukang mabuk ya kan. Kome dong, baru komen. Bro, belajar barista itu butuh waktu berapa lama sih? Sebenarnya kalau untuk bikin espresso, kalau saya sih 1 minggu kayaknya udah cukup bisa buat orang mengerti bagaimana menghasilkan espresso yang benar gitu. Gitu ya. Iya. Rice kopinya sih best. Rice coffee. Ya. Ya cuma ada Paling best. di Kome ya. Rice Di tempat coffee-nya. lain nggak ada. Iya. Boleh terjemahkan sedikit nggak? Rice coffee itu apa sih dalamnya? Jadi sebenarnya nama Kome sendiri kan dari bahasa Jepang itu artinya beras. Nah, jadi kita bikinlah satu kopi susu yang dari ekstrak beras. Jadi rasa manisnya itu dari ekstrak beras ini gitu. Itu spesialnya ya. Spesialnya. Jadi kalau di luar tuh yang lagi naik daun dulu tuh kan 2018 2019 kopi susu gula aren. Kita ciptakan kopi beras. Nomor 1 di Indonesia Dunia. atau dunia nih? Harusnya belum pernah ada yang buat kopi kayak gini. Belum pernah ada ya. Satu-satunya ya. Iya, Itu yang spesial ya. satu-satunya. Bener. Komen dulu, baru komen. Bener, Oke, bro. sekarang kita masuk ke komennya, Bro. Betul. Ini cerita sangat menarik sih menurut gua sih. Iya. Apa sih tadi neraka-neraka itu? Katanya dia pernah jalan-jalan ke neraka, bro. Halusinasi kali, Bro. Nah, bro mungkin bisa share gimana sih Nggak ceritanya percaya sih? dia nih. Iya, makanya itu gue juga penasaran sih. Gue kemarin ada dengar ceritanya setengah, gue langsung bilang udah stop, bro. Kita langsung lanjut aja di talk show Let's Talk with Jombo and MC Bensu. Wis, asik. Iya kan? Mungkin bisa cerita dikit, bro. Mulai gimana sih? Jadi dulu gua pernah sakit itu selama 7 hari. Umur berapa, bro? Waktu umur SD kali. SD, oke. Puluhan tahun lah kali ya. Waktu itu ya. Hmm. Jadi gua sakit sampai 3 dokter itu bingung dokternya. Dia bilang anak ibu ini nggak sakit, bu. Dia cuman
paling dehidrasi katanya. Jadi dicari-cari, di tensi, diukur suhunya normal. Ya kan, waktu itu kan belum ada COVID, normal. Kamu ingatnya jadi sakit bingung apa? dokternya. Panas atau gimana tuh? Demam? Saya bukan merasa panas, saya kayak, lu bayangin nggak sih kayak lu tiduran atau lu duduk, kayak lu dipaksa, lu bakal dipaksa masuk ke dalam koper atau kardus kecil. Bisa bayang nggak? Bayangin nggak? Kalau misalnya lu sesek gitu jadinya gitu. Jadi lu kalau misalnya di dunia nyata dipaksa masuk ke koper, lu pasti dengan segala kekuatan fisik lu pasti melawan kan. Tapi waktu gua di saat itu enggak, kita merasa sangat lemah gitu loh. Enggak sanggup melawan. Karena waktu itu kita enggak punya kuasa gitu, kayak enggak punya kuasa gitu untuk melawan gitu loh. Karena kita kayak enggak bisa menolak sesuatu yang diperintahkan gitu loh. Terus dokter akhirnya mengatakan kamu tidak ada penyakit. Ya. Terus terakhir tindakan ibu kamu gimana tuh? Ya mau gimana kan? Mau opname juga dokternya bingung. Ini mau apa yang diobati gitu kan? Ya udah, pulang lagi ke rumah. Jadi itu hari kedua ya, pulang lagi ke rumah, istirahat. Ya nggak bisa tidur sepanjang hari. Ya kayak intinya sepanjang hari itu kayak saya hampir masuk ke dalam satu penyiksaan gitu loh. Iya kan? Sampai beberapa hari kemudian dibawa lagi ke dokter lain. Sama juga jawabannya. Dokternya juga bingung. Apa nih sakitnya? Nggak ada, anak ibu nggak sakit bu katanya. Seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu. Nah, ada kejadian yang paling mengerikan tuh. Saya waktu gelisah sekali itu, saya pegang tangan saya sendiri. Itu udah hari keberapa? Sekitar hari keempat gitulah. Saya pegang tangan saya sendiri. Kalau kita pegang tangan kita gini kan kita terasa ya. Tangan kita lagi disentuh gitu kan. Ini kayak nggak berasa bro. Padahal itu masih kecil kamu ya. Iya, kayak nggak berasa gitu loh. Nah, udah gitu pas gua lihat barang di sekeliling gua tuh kayak jalan bro. Padahal di dalam kamar. Ini benda nih, lu letakin gini di rak atau di perabotan lu. Ini kayak goyang gini. Pasti ada dong waktu itu takut. Ya, takut sekali. Iya. Terus sempat cerita nggak sama orang lain atau apa gitu, mama, papa cerita, mungkin, kok pernah ada, kok gua kelihatan kayak begini gitu atau apa? Ada sih ada. Itu setelah sembuh. Ketika ya sembuh. Tapi mama nggak percaya lah ya. Mungkin kamu terlalu capek kali atau apa ya? Iya. Karena waktu itu kan gua masih kecil. Dikirain gua aneh-aneh kan. Halu. Gitu kan. Tapi ya emang mengerikan bro. Gue ya sampai sekarang kalau gue asal ngomong itu gue kayak wah ini pasti sulit diterima dengan akal sehat sih. Tapi kelihatan sih dia ngomong kayaknya masih teringat dan kayaknya tertekan sekali sih. Kalau suruh dia pikir kembali kayaknya. Kan? Tapi yang Erianto lihat itu mirip yang di TV nggak? Maksudnya contohnya ada yang lidahnya panjang misalnya, yang menyiksa atau yang menjadi apa? Atau ada istilah kayak hakim bau gitu di sana? Ya. Jadi banyak ya film hantu yang udah pernah kulihat ya sampai sekarang ya. Belum satu pun ada film atau skenario yang semengeri yang aku alamin. Makanya aku bilang bagaimanapun cerita ini menakutkan, itu ketika nanti di tempat yang asli mungkin jauh lebih menakutkan bro. Karena waktu itu kita kayak nggak ada kuasa gitu loh mau melawan semuanya itu. Jadi yang kamu lihat itu ulang-ulang kejadiannya seperti begitu gitu. Iya. Ini mirip-mirip kayak ada satu tempat ya. Gua kemarin itu ada pergi ke Cina ya, di Chongqing. Ya dia tempatnya namanya Ghost ya, Ghost Island sih ya. Di sana banyak tuh cerita-cerita yang kayak dia ngomong itu. Gua ada kelihatan sih pas lu ngomong begini aku kepikiran di sana sih. Tapi di sana tulisnya memang neraka. Kalau misalnya kamu waktu hidup berbuat seperti begini akan terjadi seperti begini ya kan. Misalnya kamu suka bermain perempuan sampai ke neraka, hukumannya gitu. Kayak begini, kayak yang punya kamu tarik lidah, mungkin dia suka berbohong ya kan, kayak tarik lidahnya. Mungkin. Atau mungkin kamu pernah melakukan kayak menabrak orang atau terjadi kecelakaan, kamu tidak bertanggung jawab, terus kamu digiling balik dan sebagainya mungkin ya. Nah masalahnya yang Erianto lihat kan semuanya penyiksaan nih. Ya. Ada nggak alasan-alasan kenapa mereka disiksa gitu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Atau mungkin ada kelihatan apa gitu yang gara-gara dia apa gitu disiksa gitu.
Terus kamu kok bisa ngerasa itu kesimpulan kamu itu neraka gitu Iya. kan? Aku nggak pernah bilang sih dari cerita ini. Aku ngomong sama orang, aku pernah jalan-jalan ke neraka. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Cuman orang yang dengar Menyimpulkan. cerita aku nih, dia bilang, oh itu neraka. Tapi menurut saya neraka kayaknya jauh lebih mengerikan sih dari yang pernah aku lihat. Itu cuman satu cuplikan aja kali. Ini itu kayak drakor yang cuman satu episode aja kali itu yang aku lihat. Tapi yang membuat kamu mengingat selamanya. Ya bener. Iya, Aku kan? sampai sekarang kalau ngomong itu gua debar loh. Iya. Gua debar sih. Kelihatan kok dari mata Raut kamu, wajah. raut wajah kan. Nah, setelah aku sembuh dari situ aku punya sixth sense jadinya. Jadi prosesnya itu aku akhirnya bisa keluar dari situ. Sorry, tadi minum kopi agak berdahak. Makanya Jadi- jangan minum kopi. Iya, Kok itu iya. campaignnya? Oke. Terus? Jadi kayak aku ada satu giliran gitu kan. Berulang-ulang aku harus mengalami penyiksaan itu, tapi nggak sempet gitu. Kayak ada yang intervensi gitu loh. Kayak ada yang intervensi. Nah, sebelum aku sembuh total itu kalau nggak salah hari Minggu, karena kakak saya itu udah jadi Kristen ya. Jadi ada kunjungan dari pendetanya. Kamu agama apa sekarang? Kristen. Kamu Kristen. Iya. Dulunya belum. Dulunya nggak ada agama ya. Di rumah maksudnya sembayang apa? Ada gitu? sembayang, cuman Berarti aku nggak pernah almarhum sembayang. berarti Pak Mama Buddha. Buddha. Oh, kalian Iya. Kristen. Oke. Ya. Itu waktu kamu sakit ingat nggak bulan berapa tuh? Bulan 8 kali ya. Bulan 8. Ya. Oke. Ya kan? Bulan 8. Jadi kayak dinyanyiin lagu dari gereja tuh kayak adem banget. Gua lagi di dimensi itu tapi ada kedengaran kayak gitu loh. Masih inget nggak yang kamu dengar itu lagu Lagunya. apa mungkin kan? Karena ini ada sedikit-sedikit mirip narasumber yang pernah kita undang. Dia juga bilangnya begitu. Maksudnya dia pernah kayak dia kan seorang band ya, main band dan dia main band di gereja. Ya. Jadi ada pernah terjadi orang sakit yang tidak bisa disembuhkan, terus hampir setengah mati, sudah mau mati, akhirnya menjadi hidup kembali karena dengar Pujian. lagu Lagu. yang dia nyanyikan itu. Dan dia diingat selalu dan dia bisa menyanyikan. Mungkin kamu ada gitu lagunya Ada apa sih. ya? Aku pernah dengar waktu itu kalau nggak salah ya. Aku masih ingat. Lupa ingat tapi kayaknya bener sini. Amazing Grace, how sweet the sound. Nah itu. Ini kayak lagunya sering di film-film juga kayaknya ya. Lagu. Ya, ini lagu internasional sih. Lagu internasional kan? Ya, ya. I see. Ini dari barat sini. Jadi kayak adem banget. Pas denger lagu itu kayak ada. Jadi secara penglihatan itu masih ada di dimensi itu, tapi secara pendengar itu damai banget gitu loh. Hati itu damai banget. Meskipun yang aku lihat itu memang sesuatu yang mengerikan, tapi secara hati itu damai, tenang Pas sekali. lagu itu setelah dinyanyikan, kamu masih kelihatan dimensi seperti Masih. begitu. Masih. Tapi perasaannya sudah berbeda. Ya, betul. Just one song, man. Itu. Setelah itu apa yang terjadi, bro? Aku sembuhnya itu pada saat aku giliran untuk disiksa. Jadi giliran aku sebenarnya itu aku udah disiksa tuh gilirannya. Tapi ada satu cahaya yang kecil, setitik aja bro. Sorry. Berarti maksudnya tadi yang kamu lihat itu penyiksaan dan kamu ikut antrian ceritanya? Iya, Oh, oke. iya, aku ikut antrian. Jadi kayak ada satu titik cahaya putih yang sampai sekarang aku nggak pernah lihat putihnya seputih itu dan terangnya seterang itu. Satu titik aja awalnya, ya kan? Nah, pas ketika aku memfokuskan penglihatan aku ke titik itu titik itu datang lebih dekat lagi. Baru aku menoleh lagi ke tempat lain. Aku lihat lagi ke titik putih itu langsung datang sinarnya tuh terang sekali, silau sekali, putih sekali, pokoknya cemerlang. Aku nggak pernah lihat sampai sekarang kayak sinar yang seterang itu, seputih itu, secemerlang itu. Seketika waktu itu aku langsung bangun dan aku lapar waktu itu. Aku minta makan dan seketika ya sembuh. Nah, cahaya putih itu datang itu bukan cuman menyinari mata gitu loh, sampai silaunya itu sampai mungkin sampai Kayak blank, masuki blank kita gitu. gitu. Iya, blank gitu. Jadi kayak dimensi yang tadi aku lihat yang mengerikan tuh jadi hilang. Apakah mungkin itu surga?
Gitu. Bisa ada kesimpulan gitu nggak? Mungkin karena aku kamu diselamatkan udah lihat ya, aku begitu, berani akhirnya, bilang kayak gitu sih. Itu surganya kamu. Karena kan kalau orang sakit itu kan yang diinginkan adalah sembuh, bro. Ya. Betul kan? Ya. Jadi setelah adanya kelihatan seperti sinar seperti begitu, kamu merasa wah ini surganya gua nih, Ya. nyampe nih, ya kan? Akhirnya gua lepas dari kamu punya inilah Peniksaan. Ya kan? Jadi Tapi itu, hanya cahaya aja ya, nggak ada kelihatan ada orang Dan Enggak. gak ada pesan, apapun tidak ada ya. nggak ada. Jadi putihnya itu sampai bikin aku ngeblank gitu loh. Putih itu putih banget gitu. dan hanya sekali itu aja. Dan Sembuh. kamu sampai hari ini tidak pernah ketemu hal yang putih seperti gitu lagi. Nggak pernah. Tapi semenjak dari itu aku ada sixth sense jadinya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mungkin sixth sense ini nggak banyak yang tahu. Karena aku nggak mau diuji sama orang lain. Contoh, bro. Contohnya, gua bisa. Di mana kamu bisa gua bisa- mengetahui kamu mempunyai sixth sense setelah kejadian itu? Aku bisa. Pasti ada sekali gitu kejadian apa kan? Ih, gua ngerasa ada sixth sense gitu kan. Oke, gua kalau ke tempat yang horor itu banyak yang ngasih kode. Jadi kayak mereka itu tahu kalau bahwasanya aku ini bisa komunikasi sama mereka. Jadi mereka kayak ngasih kode, halo aku di sini, dengan menggerakkan sesuatu, dengan apapun itu caranya. Jadi kayak Say hello lah, ada. Iya bener. Nah, jadi kayak ngasih kode gitu. Itu dari kapan? Semenjak Kejadian itu. Cuman pertama kali itu di mana? Mungkin lu pasti inget dong. Kalau pertama kali pasti inget kan. Kenapa kok gue bisa ada merasakan hal seperti ini? Terus jadi aneh sih. Gua merasa aneh dan akhirnya pelan tahun demi tahun baru lu merasa mungkin ini sixth sense kan gitu ya. Iya, betul. Pasti itu cerita pertamanya ada nggak tuh? Karena yang lu gua ingat? main-main kan waktu anak-anak kan seringnya main-main. Bener. Jadi main-main ke tempat seram tuh ya kayak gitu. Lihat ada yang duduk-duduk di pohon. Cuman penglihatan gua bukan yang kayak yang spesialis yang orang tahu bisa liatin wajahnya gimana segala macam ya. Tapi gua bisa Merasakan. lihat sekilas meskipun wajahnya tuh nggak jelas, tapi ketika gua butuh visual itu gimana, gua bisa kayak ambil energinya untuk bisa digambarkan atau aku ceritakan ke orang lain. Nggak ngerti gue maksudnya gimana. Contohnya. Lu kelihatan terus dia cerita sesuatu sama lu gitu. Enggak dong. Contohnya gua bilang sama lu, tuh ada yang duduk di situ. Benar. Kita tanya itu wujudnya gimana? Secara visual itu nggak gitu jelas, tapi ketika lu butuh informasi, gua bisa ambil Menggambarkan. energinya untuk menggambarkan, ku ceritakan ke kamu gitu loh. Iya. Kayak gitu. Itu yang pakai baju hijau. Kakinya dilipat Ada misalnya. ada laki-laki misalnya di sana gitu ya. Oh. Nah, kalau punya cerita, berarti yang kamu rasakan itu kayak hantu lah ceritanya lah ya. Iya. Hantu itu datang dari mana sih, bro, menurut kamu ini? Hantu itu Adalah manusia yang sudah meninggal, yang gentayangan, atau apa sih? Gitu loh. kalau aku bisa mendeskripsikan hantu itu kan iblis ya. Menurut aku sih iblis itu ada sebelum dunia ini ada. Jadi iblis itu tidak pernah diciptakan. Begitu. Ya, maksud saya yang kamu lihat contohnya di rumah hantu nih. Hantu yang kamu anggap itu adalah iblis nih. Nah, berarti wujudnya sama atau setiap kali kita ke tempat yang berbeda, wujudnya juga berbeda? Beda wujudnya. Wujudnya seperti apa? Seperti manusia kah? Atau seperti yang kita cerita kayak mak lampir bla bla bla? Bener nggak injak Ada. lantai atau apa gitu kan? Ada. Cuman orang yang ini ya, orang yang biasanya sebenarnya dia nggak bisa lihat, dia pas lihat itu si hantu itu kasih satu penglihatan yang wujudnya mengerikan. Sebenarnya kalau hantu itu sama aja. Kayak manusia. Enggak, dia kayak roh aja sebenarnya. Karena roh itu kan sebenarnya udah nggak punya fisik. Iya. Cuman dia kayak menakut-nakuti dengan fisik yang ada. Jadi roh itu dia mau nampakkan 100 kali dengan visual yang berbeda pun bisa. Karena mereka tuh roh, mereka tuh abstrak, tidak ada fisik. Jadi kalau diceritakan, oh ini kayak gini, mungkin iya ada benarnya, tapi sebenarnya mereka secara energi itu adalah roh yang sudah nggak ada fisiknya. Jadi selama ini kamu pernah nggak kelihatan tuh yang menurut kamu sangat seram gitu? Pernah sih. Jadi kamu kan sering kelihatan gitu misalnya kan, kamu pernah ketemu apa gitu kelihatan, wah serem banget nih apa gitu misalnya? Aku pernah ketemu sama yang Mungkin jalan-jalan atau di mana gitu di kan? tempat karaoke pernah gua. Oh lu karaoke lagi rame-ramenya tuh? Enggak, itu di pintu masuk tuh. Oke. Mau ke meja resepsionis. Itu ada laki-laki
Dia berdiri tapi kepalanya tuh di samping kakinya. Bisa nggak lu bayangin? Kepalanya di bawah gitu maksudnya. Nggak, jadi gini bro, saya masih penasaran dengan ini. Hantu menurut versinya Erianto itu adalah manusia yang sudah meninggal, yang gentayangan, atau apa? Aku nggak bisa bilang bahwasanya manusia yang sudah meninggal ya. Karena kan ada wujud, contohnya tadi laki-laki kan, ada juga yang perempuan mungkin, ada yang rambut panjang pendek bla bla bla. Berarti kan tuh ada wujudnya. Wujud dalam arti apa sih wujud dia sebelumnya gitu loh. Mungkin dia gentayangan setelah meninggal, ditabrak mungkin. Iya. Bunuh diri misalnya. Iya. Kalau yang kita kan percaya itu kan. Iya. Nah, kalau dari Erianto sendiri pandangannya itu apa hantu itu? Atau mungkin pernah kelihatan. Kamu kan ceritanya kan dia pernah kelihatan. Iya. Dia bisa lihat, dia kan bisa merasakan. Kan Bener. poinnya itu setelah Bener. kejadian waktu Iya. dia kecil itu. Iya. Nah, maksudnya dari hantu-hantu roh ini pernah nggak ada yang komunikasi dengan kamu Pernah. membuat kamu merasa, ya ternyata mereka ini ya Korban seperti kecelakaan kayak si misalnya. Bensu ngomongnya gitu. Pernah. Gua banyak, gua sering, lumayan sering diminta untuk Membantu. hantu. Gua diminta oleh hantu loh. Lu bayangin, diminta oleh hantu untuk pakai badan seseorang untuk bercerita sesuatu. Itu Cerita apa ini? Coba salah satu. Ini pernah dari cerita keluarga dari teman aku. Jadi di dalam rumah itu ada genderuwo, yang dimana genderuwo itu umurnya lebih tua dari kakeknya kawan aku. Jadi dia mau kasih tahu kawan aku bahwa kakeknya itu dulu pernah mengalami apa aja. Kenapa keluarga mereka itu sekarang jadi begini. Jadi si genderuwo ini jadi perantara, bilang ke saya bahwasanya ini ada kakeknya si Anu tuh mau cerita. Dia sebenarnya cukup sedih mau ceritain ini, cuman dia nggak ada kesempatan untuk bercerita. Oke, akhirnya gua mau pakai badan si Anu untuk bercerita, kira-kira kayak gitu. Jadi dia minta aku, suruh kamu. Okay. Ya, dia minta aku cariin orang yang dimana badannya bisa dipakai untuk dirasuki oleh kakek si temen aku ini. Terus kamu bantu? Aku bantu. Dia masuk ke tubuh kamu nih? Tubuh temennya aku. Oh. Jadi tubuh temannya aku ini setelah dimasukin oleh hantu ini, oleh yang dikatakan genderuwo lah. Oke. Enggak, kakeknya nih. Iya. Oh, kakeknya masuk ke roh ke tubuh si teman aku untuk bercerita ke cucunya ini. Cucunya ini teman saya juga. Oh, gitu loh. Oke. Cerita tentang kehidupan masa lampau dia. Maksudnya apa yang perlu dilakukan selanjutnya biar keluarganya bisa lebih bagus gitu maksudnya. Iya. Dan kenapa keluarga bisa hancur kayak Karena gini? apa? Karena apa? Oke, jadi kalau saya pribadi mengambil kesimpulan bahwasannya memang hantu yang pernah mendatangi Erianto itu adalah manusia yang pernah hidup dan dia udah meninggal, ya dong? Ya, ngakunya sih begitu. Tapi, ya kan? Tapi gini, aku punya kesimpulan satu. Kita nggak bisa percaya dari kata iblis. Nah ya, itu. Ya, jadi aku nggak pernah percaya apapun kata mereka. Karena di dalam ajaran agama saya itu diajarkan bahwasanya iblis itu bapak dari seorang pendusta. Bapak, ingat loh, bapak dari seorang pendusta. Justru itu tadi The master of apa tuh, kebohongan kayak gitu. Karena kebetulan saya sekolah juga di Kristen, Jadi yang kita percaya bahwasanya orang yang datang dari tanah akan kembali ke tanah dan gak bakal reinkarnasi kan, ceritanya kan begitu. Jadi mereka hanya akan berakhir di surga atau di neraka kan begitu kan. Jadi nggak mungkin gentayangan kan. Bener dong. Berarti dalam arti hantu yang berwujud manusia itu tidak ada sebenarnya. Tapi iblis iya. Maka tadi saya bertanya, ini yang kamu lihat itu hantu yang manusia meninggal jadi hantu atau apa ini? Gitu loh. Saya nggak tahu asal dia itu dari mana ya. Nah itu dia sih. Kelihatan dan dia berkesimpulan kalau menurut ajaran yang dia pelajari iblis menurut kamu, iblis. menurut dia begitu sih. Sama. Ya Erianto posisi sekarang juga nggak bisa bilang memastikan ini apa itu apa gitu. Maksudnya gitu yang kan. Yang penting kalau menurut aku sih kita nggak mesti percayalah sama, masa kita jadikan iblis atau hantu jadi narasumber, ya nggak sih? Oke, jadi saya mengambil kesimpulan ya. Pastinya sih sesuai dengan apa yang Erianto bilang tadi, bahwasanya hantu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanya iblis. Betul. Jadi tidak ada yang namanya manusia yang sudah meninggal menjadi hantu ataupun gentayangan. Nah, satu pertanyaan bro, kan banyak juga bro paranormal di luar sana yang bisa menggambarkan. Contoh, saya punya cerita nih, teman mamanya kebetulan meninggal dan gantung diri.
paranormalnya bisa menggambarkan pada saat mamanya meninggal, pakai baju apa, di ruangan mana. Walaupun dia tidak tahu ceritanya. Iya. Ya, oke, begini ya. Saya mau kasih tahu, iblis itu maha tahu. Paranormal ini sendiri juga nggak tahu yang dia lihat itu apakah beneran mamanya si Anu atau enggak. Lu ngerti nggak? Jadi dia cuma bisa menggambarkan, dan si iblis ini bisa menyerupai apa aja. Namanya dia roh. Dia punya kuasa itu. Bisa berubah-ubah gitu maksud lo? Iya, iblis itu berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Dia berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Jadi tujuannya apa iblis melakukan itu? Supaya semua orang punya paradigma yang berbeda tentang dia. Ketika orang punya paradigma bahwasanya manusia mati jadi arwah gentayangan kalau misalnya dia mati ya nggak beres. Nah itu dia mau berusaha untuk menciptakan paradigma ini. Oke. Sekarang gini, yang tadi kamu cerita kakeknya masuk ke anaknya lah, yang mau kasih pesan ke cucunya lah. Berarti pesan itu semuanya tidak benar. Iya, tidak benar. Tidak usah dilaksanakan. Tidak usah dilaksanakan. Tapi terakhirnya teman saya laksanakan juga. Karena dia mempercayai. Iya dong. Iya. Karena mungkin dia bisa menggambarkan atau bercerita tentang dulu dia gimana. Dan itu benar gitu loh. Pasti orang kan. Iya, betul. Jadi artinya makanya aku bilang itu iblis itu dia tahu. Dia maha tahu. Jadi kehidupan masa lampau orang yang berapa ratus tahun aja dia tuh tahu. Karena sebelum orang itu ada dia udah ada gitu loh. Jadi apa yang dia nggak tahu? Bahkan dia tahu Tuhan itu ada. Berarti maksud dari Arianto berarti tujuannya iblis ingin menampakkan diri, menampakkan kuasanya. Jadi dia menunjukkan diri dengan bla bla bla. Menunjukkan eksistensi dia. Selfie dong dia. Beda caranya bro. Hashtag John Paul Lovers gitu ya. Ini jadi dingin ruangannya. Kok jadi dingin? Dia kedinginan Jim, tolong matiin AC-nya Jim. Hah? Udah ya? Jadi ruangannya ramai bro? Itu di depan udah pada rame tuh liatin. Masa? Kita di sini berapa orang sih? Ini kok di depan nih rasanya kok rame dari tadi ada yang lewat nih. Ada yang ngintip-ngintip ya kan. Jadi kalau menurut kamu mereka ngintip karena merasa diceritakan? Iya, mereka tahu diceritain. Oh, mereka bisa tahu. Mereka benci sih aku kasih tahu informasi ini. Karena informasi seperti ini harusnya mereka berusaha semaksimal mungkin, secapek mungkin ya kan untuk eksis gitu kan. Kan mereka membuat paradigma itu supaya kita punya satu paradigma tadi kan. Kalau mereka tahu gua kasih tahu paradigma itu bullshit, kira-kira gimana? Benci kan mereka sama gua. Terus kira-kira kalau kamu bocor kayak gini, mereka bisa gimana nggak sama kamu? Nggak bisa sih. Mengikutin mungkin sampai pulang nggak atau? Bisa. Dia paling bisa dekat sama gua tuh paling 2 meter, paling dekat. Gitu kalau lebih dekat dari itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ganggu kita lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ceritanya nggak ada cerita dikejar hantu gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dia aja nggak ku kejar aja udah syukur gitu. Masa dia mau kejar? Sebenarnya begitu ya? Iya. Jadi pernah nggak terjadi lagi mungkin hal yang menurut kamu cukup mengerikan di dunia nyata kamu selain kejadian jalan-jalan ke neraka yang pernah kamu lihat waktu kecil itu? Contoh kayak tadi kan kamu cerita tuh. Gua pernah pakai badan temen gua untuk ada ini ceritanya hampir sama, tapi dia masuk ke badan temen gua, dia mau cerita. Ini ceritanya panjang. Ini dia ceritanya kayak cerita kehidupan masa lampau. Tapi cara transformasi cerita itu ke gua bukan dengan kata-kata. Gua melihat temennya mata gua pada saat dia kerasukan. Itu dia cara bercerita kayak kita pegang satu buku kayak diterut gitu loh. Dari belakang sampai depan. Kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kayak kita tahu semua langsung dalam waktu yang singkat. Gak sampai 3 detik. Indigo dong. Dia bisa tahu. Jadi kamu itu bisa tak mengetahui masa depan atau apa gitu? Kalau masa depan gua nggak tahu. Gua nggak bisa tahu. Ya? Misalnya kayak lu bakal feeling, gue bakal akan terjadi kecelakaan, gue kelihatan sesuatu apa, darah atau apa gitu. Kalau itu nggak kayak gitu ya. Berarti kamu hanya bisa kelihatan aja maksudnya gitu ya. Iya. Masa lalu bisa kelihatan juga? Enggak. Masa lalu nggak. Yang gua bisa lihat dari foto seseorang, gua tahu karakternya. Jadi sebelum shake hand, dari Instagram atau gimana maksudnya? Dari foto, dari apa pokoknya aja. Muka kelihatan, gue udah tahu dia punya karakter orangnya seperti apa. Iya, kira-kira gitu. Jadi makanya kalau misalnya gue pegang HRD, Human Resource,
Gua udah tahu nih orang bisa pakai apa enggak. Kira-kira gitu. Lelah aku hari ini. Kenapa? Keserap lu. Jadi kalau dari Erianto sendiri tadi kan kita ceritanya iblis, hantu, bla bla bla. Makna agama menurut Erianto sendiri apa coba? Agama itu apa ya? Kita harus punya agama dan harus punya Tuhan sih tentunya. Banyak orang punya agama tapi nggak punya Tuhan. Banyak orang berbuat baik tapi merasa karena perbuatan baik dia itu maka dia layak mendapatkan keselamatan atau mendapatkan surga, kira-kira gitu. Banyak orang yang mengandalkan dirinya berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan atau bisa masuk surga. Itu satu prinsip yang menurut gua kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Kamu dari kecil memang sudah agama Kristen atau sempat pindah agama nih? Dari kecil ya mau dibilang punya agama enggak juga sih. Cuman mungkin dari keluarga Buddha kan. Iya. Tapi kamu sekarang kepercayaannya di agama Kristen berarti Kristen, ya? betul. Karena kejadian waktu kecil itu ya. Iya, Jadi kamu lebih ke apa ya? Iya. Ya, jadi kalau agama itu nggak ada yang salah sih. Semua mengajarkan Semua agama kebaikan. bagus. Iyalah. Kebaikan kan. Kalau misalnya cuman salahnya banyak orang yang kayak dia berbuat baik, dia merasa dia Agama dengan ini baru perbuatan, bagus. dia merasa dengan perbuatan baik dia layak masuk surga. Nggak segampang itu, bro. Surga itu bukan punya bapak lu, gitu loh. Lu bisa punya surga itu kalau lu dikasih keselamatan, gitu loh. Dikasih satu karunia gitu loh. Itu pemberian. Jadi dari hal begitu banyak yang terjadi, menurut kamu pribadi hal yang paling berharga dan penting dalam hidup kamu itu apa? Karena kan kamu kelihatan, kamu pernah merasakan banyak kejadian yang orang tidak bisa lihat, tidak bisa merasakan dari kamu kecil sampai hingga hari ini, ya kan? Kamu bisa nggak merasakan sebenarnya hidup itu harusnya seperti gimana, ya kan? Ternyata hidup itu paling berharga itu yang seperti apa, ya kan? Hidup yang paling berharga gitu. Menurut kamu? Apa ya? Ketika semua aspek itu balance, itu yang paling baik gitu. Menurut kamu begitu ya? Ya. Tapi kembali lagi tadi kan ceritanya bahwasannya orang yang berbuat baik belum tentu serta-merta akan masuk surga. Iya. Jadi yang bakal masuk surga tadi apa ceritanya? Orang yang menerima keselamatan, orang yang menerima karunia tadi. Iya, Tuhan berarti. Iya, Tuhan yang memberikan karunia itu, bukan atas dasar perbuatan baik kita masuk surga. Nah, jikalau saya selama hidup tetap berbuat dosa, pas saya udah mau mati saya menerima Tuhan, itu surga. Menerima Tuhan dengan apa? Dengan apa? Dengan benar-benar percaya, menerima dengan hati. Percaya, benar. Ya, itu mungkin iya. Berarti kita sudah diberikan keselamatan kan, dan kita menerima dengan ini loh ya, dengan hati loh ya, bukan dengan ucapan aja loh. Berarti semua yang kamu lakukan itu tidak berlaku lagi setelah kamu menerima. Berarti itu sudah diterima Tuhan gitu ya. Iya, benar. Dan masuk surga ya. Tapi bukan berarti setelah kita menerima karunia itu kita jadi suka-suka gitu loh. Tetap berbuat dosa dengan. Enggak lah, justru saya udah mau meninggal nih. Ya kan? Saya udah meninggal. Karena banyak yang kayak gitu juga. Udah dikasih karunia, ya kan? Udah diselamatkan, ya kan? Soalnya kalau menurut perhitungan logika, bahwasannya orang yang berbuat baik pastinya akan dapat yang terbaik kan. Pastinya dong. Misalnya hari ini lu berbuat dosa. Lah kita ngomong kan. Besok lu buat baik, mungkin ini bisa dipotong-potong atau nggak bisa. Mungkin dihukum tetap dihukum, yang baik tetap dihitung. Itu kan ada perhitungannya. Itu kan misalnya. Itu kan ilham dari manusia, bro. Iya, justru itu. Itu kan kacamata manusia. Jika kalau ini tidak berlaku, berarti orang baik nggak ada gunanya, bro. Sampai dia mau mati, yang penting dia terima aja udah. Siapa bilang orang baik nggak ada gunanya? Kita tanpa disuruh oleh agama, perbuatan baik itu adalah suatu keharusan. Iya. Yang sebagai di mana makhluk sosial tuh harus melakukan itu. Masalahnya itu pun juga tidak jaminan kita masuk surga. Ya benar. Ngapain gue buat baik, bro? Gini, sedangkan yang buat jahat yang paling enak. Ya betul. Perbuatan jahat dilarang. Tapi perbuatan baik itu bukan apa ya? Bukan karena berbuat baik maka kita diselamatkan. Tapi berbuat baik itu satu keharusan gitu loh. Iya, mengerti. Sekarang saya berbuat baik nih, tapi tidak menjamin saya masuk surga kan? Kan ceritanya kan begitu. Iya. Ya udah, aku buat jahat aja, bro. Iya, tapi perbuatan jahat. Baik? Tapi perbuatan jahat dilarang, bro. Iya. Mengerti. Oke.
Jadi sebenarnya kita itu dikasih pilihan gitu loh. Iya. Kita dikasih pilihan, lu mau buat baik boleh, lu mau buat jahat boleh, tapi imbas dari kejahatan kamu pasti confirm neraka. Maksudnya gitu. Atau kamu mendatangkan keburukan bagi kamu sendiri. Gitu loh. Di kehidupan kamu, di masa kehidupan kamu gitu loh. Tapi saya boleh konfirmasi bahwasanya kalau kita berbuat jahat selama hidup, itu juga tidak serta-merta saya masuk neraka dong. Benar, kalau kita sudah menerima karunia. Oke. Siap. Nice. Jadi, menarik. Jadi prinsipnya itu kan. Iya. Benar kan? Iya. Nah, Erianto, mari kita diam sejenak. Nggak sangka ya. Gak banyak yang tahu. Iya kan. Ini termasuk rahasia yang mungkin banyak sekali teman atau keluarga kamu yang tidak tahu tentang masalah ini ya. Mungkin dari kayak seperti kamu bisa ada penglihatan, ada sixth sense, merasakan mungkin ya kan itu neraka ya kan, karena kan sangat sadis ya. Terus dengan satu lagu akhirnya dia bisa menenangkan diri dia dari penyiksaan ini, ya kan? Sebuah pengalaman yang luar biasa. Betul sekali. Mungkin terakhir ada pesan mungkin untuk pendengar Jompo Lovers dari Erianto. Mungkin selama ini yang kamu jalani, kamu punya pengalaman yang pernah kamu rasakan dan akhirnya kamu mempunyai sixth sense. Itu namanya kelebihan ya seharusnya ya. Kelebihan. Nah, bukan kekurangan menurut saya sih. Kelebihan ya. Iya, menurut saya ya. Boleh dong pesan-pesan khusus. Pesan-pesannya apa ya? Pesan saya untuk John Paul Lovers, berbuat baik itu bukan serta-merta kita untuk memamerkan diri atau untuk untuk supaya menutupi hati nurani kita karena kita pernah berbuat salah. Tapi berbuat baik itu memang sudah sepantasnya dan sewajibnya sebagai manusia biasa kita melakukan itu. Jadi jangan sampai salah prinsip untuk berbuat baiknya. Asik. Dan jangan lupa juga komen dulu baru komen. Nah, thank you juga untuk Erianto yang sudah bersedia hadir di kesibukannya, sudah kesempatan hadir ya. Terima kasih. Juga. Untuk seluruh Jompo Lovers, jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan juga jangan lupa untuk full videonya di YouTube Jompo Channel. Thank you. Bye bye.